Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor ataupun industri mebel dan kerajinan di tanah air. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, industri furniture memiliki peranan yang penting terhadap peningkatan kinerja sektor manufaktur dan ekonomi nasional. Hal tersebut tercermin dari capaian nilai ekspor produk furniture nasional yang menembus 2,5 miliar dolar Amerika pada tahun 2021 dan ditargetkan mencapai 5 miliar dolar Amerika pada tahun 2024 mendatang. Industri furnitur memiliki peranan yang penting terhadap peningkatan kinerja sektor manufaktur dan ekonomi nasional. Hal tersebut tercermin dari capaian nilai ekspor produk furnitur nasional yang menembus 2,5 miliar dolar Amerika pada tahun 2021 atau naik 33% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,9 miliar dolar Amerika. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, sejumlah hasil kajian menunjukkan adanya peluang bagi industri furnitur di tanah air dalam mengisi pasar global. Misalnya Center for Industrial Studies atau CSIL yang memperkirakan konsumsi furnitur global pada tahun 2022 akan tumbuh sebesar 3,9%. Industri furniture, industri mebel dan kerajinan di tanah air untuk bisa mempromosikan produk-produknya baik itu untuk pasar domestik maupun untuk pasar internasional. Meski demikian hingga kini industri furnitur dan kerajinan masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya. Salah satunya pandemi COVID-19 yang dilanjutkan dengan krisis geopolitik Rusia-Ukraina yang telah menyebabkan permasalahan tingginya biaya logistik dan shipping, bahkan menyebabkan gagal kirim sehingga kinerja ekspor industri furnitur dan kerajinan menjadi tidak optimal. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, optimalkan pasar global, industri furniture makin moncer. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur. Beliau adalah Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Ya, selamat pagi Pak Sobur. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat selalu Mas Pras. Ya, salam sehat juga Bapak. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara menjadi salah satu industri yang menopang perekonomian nasional untuk industri mebel dan kerajinan di Indonesia. Sejauh ini update-nya bagaimana Pak? Kondisi di tengah pemulihan ekonomi nasional. Ya, saya senang sekali nih diundang oleh IDX Channel ya pagi ini berbagi dengan pemirsa semua bahwa memang di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti ya, ada perang di wilayah Eropa sana, terus COVID juga baru mau berangsur pulih, tapi industri kami ya industri mebel dan kerajinan tetap bergerak dan kami justru harus membangun optimisme dengan menggelar sejumlah kegiatan ya, diantaranya ada pameran yang saya menilai terbesar di ASEAN, pameran IFEX atau Furniture and Handicraft Expo ini, dan alhamdulillah hasilnya memang cukup bagus ya. Kita juga nggak menduga ada 82 buyers yang 82 negara yang datang ke pameran dengan jumlah yang datang kurang lebih sekitar 6.000 kunjungan buyers ya. Memang dibanding dengan pameran-pameran di saat situasi normal agak berbeda ya. Pada saat situasi normal memang lebih besar kunjungan. Baik, apakah memang ada peningkatan kinerja dari masa pandemi dan mungkin di saat pandemi seperti saat ini dan juga sebelumnya? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Sobur, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan ekspor dari produk furniture Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, dari tahun 2021 sampai dengan proyeksi di tahun 2024 mendatang. Ini adalah dari sisi nilai ekspor produk mebel dan kerajinan Indonesia. Di tahun 2021 tercatat 2,5 miliar dolar, kemudian di tahun 2022 ini diharapkan bisa mencapai 3,93 miliar dolar Amerika. Sementara proyeksi di tahun depan
meningkat lagi menjadi 4,46 miliar dolar dan di tahun 2024 mendatang mencapai 5 miliar dolar Amerika. Pertumbuhan yang sangat signifikan. Dan lanjut kita akan lihat dari sisi dominasi bahan baku yang digunakan untuk produk mebel dan kerajinan itu apa saja. Ya, masih dari kayu sekitar 65,5%, disusul ada rotan 13%, kemudian bambu 0,5%. Sementara dari sisi pendapatan, industri furniture global kita lihat di tahun 2020 mencapai 1,3 triliun dolar Amerika. Sementara tahun 2025 mendatang proyeksinya bisa mencapai 1,8 triliun dolar Amerika. Ini angka yang luar biasa besar begitu apabila kita bisa mengambil porsi yang cukup besar juga di level global. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Ya, Pak Sobur, kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik berdasarkan data yang sudah disampaikan. Ekspor dari produk mebel dan kerajinan Indonesia ini trennya naik terus sampai dengan tahun 2024 begitu. Kalau tahun lalu 2,5 miliar, kemudian tahun ini proyeksinya 3,93 miliar dolar Amerika. Anda melihat bagaimana potensinya untuk bisa meningkatkan dari kinerja ekspor kita? Ya, saya mau koreksi sedikit Ya, Pak Pres. Jadi boleh. angka ekspor kami tahun lalu itu di 3,5 miliar ya. 3,5 miliar, oke. Karena memang mengkombinasi mebel dan kerajinan ya. Oh, baik. Nah, kemudian proyeksi di tahun depan memang seperti tadi datanya, kita akan naik terus kurang lebih sekitar 16%, 17% ya. Baik. Rata-rata tumbuh sehingga pada akhir 2024 kita harapkan bisa mencapai angka 5 miliar dolar atau kurang lebih sekitar 70 atau 80 triliun ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Memang ini sebenarnya bukan angka yang besar dalam pengertian bila dibanding dengan tadi market global ya yang Yes. akan tumbuh, di mana sebetulnya luar biasa sekali ya. Bisa kita bayangkan nggak semua orang kan butuh furniture ya, semua orang butuh mebel, semua orang butuh home decor di rumah. Tak terkecuali rumah Pak Pras pasti didesain dengan sedemikian rupa itu ya. Baik. Nah itu gambaran bahwa manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan akan perabotan rumah ya. Di sebagus apapun itu rumah pasti mereka memerlukan furniture ya. Jaranglah orang mengatakan nggak perlu mebel, saya cukup lesehan aja lah, nggak usah ada apa-apa. Even Jepang sekalipun juga memerlukan furniture yang punya kelas tinggi ya. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi memang Baik. kita dalam posisi sebenarnya kalau bisa mengambil market global yang begitu besar, Indonesia itu bisa menjadi posisi yang diperhitungkan ya. Oke, dan salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Indonesia Furniture Expo. Kita lihat tahun 2022 ini seperti apa update yang bisa disampaikan. Apakah juga ada kenaikan dari sisi volume penjualan kemudian nilai transaksinya? Ya, itu dia. Jadi kita juga tercengang ketika kita agak sedikit pesimis terus terang aja pasca COVID ini kan traffic atau kunjungan mancanegara pun masih belum normal ya. Agak susah dan pesawat pun mahal ya. Beberapa negara kan masih belum leluasa. Tetapi dengan kedatangan 82 negara kemarin ya dengan 6.000 kunjungan dari 18 negara tersebut itu terbaca bahwa animo buyers atau publik terhadap industri kami ini sangat besar ya. Saya bisa membayangkan tahun depan di bulan Maret pada saat kami melakukan kegiatan pameran di Bali itu pasti angkanya mungkin double atau triple nanti ya. Di situ kita bisa mencapai angka-angka transaksi yang lebih besar. Ya. Nah pada pameran kali ini memang angka transaksinya belum tergambarkan secara spesifik, tetapi jelas dari target yang kami canangkan itu tercapai. Ya, bahwa pertumbuhan di angka yang kita harapkan 17% per tahun itu bisa terlampaui. Malah tahun kemarin 2021 kan kita tumbuhnya 30%, lebih besar. Oke, itu dia berarti animo masyarakat dari global pun sangat tinggi ya terhadap produk-produk kerajinan ataupun mebel di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi produk mebel kemudian kerajinan apa nih yang paling diminati kalau kita lihat buyer dari luar negeri? Sebetulnya kan gini, ada situasi di mana pada saat pandemi orang banyak di rumah kan, Mas Tas, Betul. juga nggak rasain ya.
kita agak jemu, tapi ketika kita coba perbaiki, kita renovasi, kondisi rumah kita menjadi lebih homey, lebih nyaman. Nah itu kan menciptakan pasar, mau nggak mau ya. Pasar terselenggara karena ada kebutuhan yang begitu besar meningkat ya, dari misalnya di belahan benua Amerika ya, itu kan mereka punya daya beli yang meningkat karena pemerintah membantu. Itu menciptakan pasar yang sangat besar ya. Dan kita masuk ke sana. Jadi sebetulnya yang dimaksud Pak Pras tadi, jelas semua perabot mebel untuk hunian itu paling tinggi meningkat ya. Misalnya untuk living ya, sampai tempat tidur bahkan ya, kemudian kitchen set dan lain-lain pun ikut naik semuanya gitu ya. Bukan hanya ruang tamu aja atau sofa ya atau apa. Ada ruang perpustakaan pun juga ada, bahkan juga stool ya, kursi-kursi yang misalnya untuk mereka ya, atau hotel, restoran, kafe juga mulai meningkat sebetulnya. Kalau saya perhatikan demikian. Baik, tapi kalau kita lihat dominasi sendiri dari angka penjualan lebih banyak domestik atau memang karena ini kita mencoba mengoptimalkan pasar global tadi, karena pangsa pasarnya cukup besar begitu, bahkan bisa mencapai 5 triliun dolar begitu. Tentu saja yang kita kejar saat ini sejalan dengan juga harapan pemerintah untuk mencetak devisa ya. Kita nggak mau negara kesulitan devisa seperti Sri Lanka. Jadi teman-teman kami di HIMPI ini bisa dianggap sebagai pahlawan devisa ya. Makanya kita mau mencetak 5 miliar dolar itu kan target kami di ekspor ya Mas. Baik. Nah, lantas tantangan apa saja yang dihadapi? Bagaimana dengan tingkat persaingan usaha juga di pasar global, mengingat adakah negara-negara pesaing Indonesia yang juga memiliki produk unggulan begitu Pak? Ya, kita tahu persis ya, seperti misalnya nomor 1 Cina ya, Asia dulu lah. Itu nyaris tak terkalahkan oleh negara manapun ya. Ekspor dia kan udah mencapai angka di 70 miliar dolar. Ini kan besar sekali. Terus nomor 2-nya Vietnam, mencapai angka 18 miliar dolar. Ya. Kemudian Malaysia juga lumayan sekali nih, udah di angka hampir sama dengan di atas kita malah ya. Baru Indonesia, ya, baru negara lain. Jadi sebetulnya kita masih berada di bawah Malaysia dan di bawah Vietnam. Tapi untuk bisa mengejar Malaysia dan Vietnam, kami optimis. Makanya kita mau kejar, misalnya kita salib dulu Malaysia nih dengan angka 5 miliar dolar, karena Malaysia ini baru mencapai 3,5 lah kurang lebih, hampir mirip dengan kita saat ini dengan gabungan mebel dan kerajinan. Jadi dalam beberapa tahun ke depan kita salib dulu nih Malaysia. Nah baru kita berpikir bagaimana menyalip Vietnam, itu tidak mudah juga ternyata karena begitu besar ya. Bisa omsetnya bisa mencapai 4 kali dari kita. Kendalanya apa Pak yang membuat kita sulit menyalip negara-negara peers kita lah, paling tidak Malaysia, kemudian Vietnam, mengingat sebenarnya bahan baku kan sumbernya banyak di Indonesia. Ya, memang daya saing kita itu memang harus diperbaiki. Cina atau Vietnam tidak punya bahan baku sebanyak kita, tapi dia unggul kan. Berarti kan bukan persoalan bahan baku, ya, tetapi bagaimana pengelolaan atau tata niaga bahan baku menjadi lebih fokus diberikan kepada industri hilir. Ya, bahasa kami itu istilahnya coba bangun nilai tambah atau hilirisasi ini diperkuat ya. Sebetulnya pemerintah sudah membuat undang-undang untuk hal ini ya, agar kita lebih concern ke hilir yang akan ada nilai tambah lebih besar, lapangan kerja tergelar lebih besar. Itu satu. Yang kedua, memang ada sejumlah regulasi yang mungkin akan kita minta ke pemerintah untuk perbaiki supaya kita mempunyai akselerasi ya, kecepatan untuk bisa mengejar ketertinggalan itu. Salah satunya misalnya dukungan teknologi tepat guna yang harus lebih masif. Ya. Ada beberapa aturan yang menghambat di bawah kita hilangkan. Ya, saya kira pemerintah dalam ini Kementerian Perindustrian, Perdagangan, juga LHK mulai aware lah terhadap kita bahwa ini industri strategis ya, yang padat karya, yang bisa menampung lebih banyak lapangan kerja, sehingga memang memerlukan perhatian yang serius untuk dikembangkan. Baik, tapi dari sisi bahan baku apakah ada kendala atau tidak Pak Sobur? Tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, semakin menarik kita berbincang bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI,
Ya, ini menarik Pak Sobur. Kalau kita bicara mengenai tantangan dari global itu memang cukup ketat begitu. Ada beberapa negara China, Vietnam, Malaysia yang dekat sama kita pun masih unggul dan itu yang kita coba salib terlebih dahulu. Lantas bagaimana dengan dari internal kita sendiri di dalam negeri begitu? Apakah memang masih ada bottleneck juga yang harus dipecahkan? Silakan, Pak. Ya. Jadi tadi saya sampaikan ada sejumlah regulasi yang harus diperbaiki oleh pemerintah agar industri ini betul-betul bisa tumbuh dengan lebih cepat ya. Oke. Tadi di awal disampaikan tidak mudah untuk menyalip mereka. Ya kan masalahnya kan tadi Vietnam memang nggak punya bahan baku, Malaysia juga nggak sebanyak kita, Cina juga nggak, tapi mereka unggul kan gitu. Berarti ini persoalan daya saing yang menyeluruh, bukan sekedar bahan baku ya. Ada aspek-aspek yang harus kita perbaiki sama-sama gitu. Nah, kalau kita lihat apa yang perlu segera direvisi lah ibaratnya begitu ini Pak Sobur. Kalau bicara mengenai daya saing, apakah dari sisi kualitas, desain atau apa? Desain kita unggul, Mas. Oke. Jadi bahkan kita kan punya pasar kelas dunia yang prime sebetulnya ya. Mereka datang ke sini memang mencari barang kita ya. Pasar juga kan tadi udah disinggung begitu besar ya, begitu terus 1, sekian triliun bisa dibayangin ya. Betul. Output produksinya juga sangat besar ya, 500 miliar dolar output produksi itu ya. Tapi kita baru kebagian kan di angka kurang lebih 3,5 miliar dolar. Itu kan terlalu kecil untuk Indonesia. Sementara Vietnam sudah begitu besar karena memang ada relokasi industri dari Cina sebenarnya yang masuk ke sana. Oke. Kita harus melihat bahwa ini bukan murni lokal Vietnam. Karena dia border sama China mau nggak mau kan. Betul. Ada 650 perusahaan dari China masuk ke sana dan itu menciptakan produksi yang sangat tinggi karena pintu masuk lewat Vietnam kan mereka punya FTA ya. Jadi pasar kita itu FTA dengan seluruh dunia ya, termasuk Amerika. Dari aspek pasar kita perlu juga FTA sebetulnya agar biaya masuk kita ke Amerika atau ke Eropa menjadi 0% misalnya. Ya. Kemudian yang paling penting outputnya diperbaiki. Jadi suplai bahan baku ke industri ini harus diamankan. Ya, tadi disinggung misalnya certify ya. Betul. Certify itu sebetulnya di dunia ini kita harus menggunakan FSC ya, yang memang versi masyarakat Eropa ya. Kalau ke Amerika kita pakai LCA, itu mereka sudah eksis sangat kuat. Kalau kita mau ekspor ke Eropa ya harus pakai FSC gitu ya. Baik, jadi kalau kita bicara mengenai sertifikasi untuk legalitas kayunya sendiri di dalam negeri, apakah cukup panjang alurnya sehingga ini menjadi beban tersendiri apabila kita ekspor ke beberapa negara sudah memang ada aturan-aturan verifikasi dari produk-produk kita begitu Pak? Sebetulnya SPLK itu memang murni ciptaan Indonesia ya, pemerintah kita dan diinisiasi oleh LHK. Pada saat itu zaman Pak Kaban sama. Namun demikian dunia kan belum mengakui itu. Ya, dunia sampai hari ini udah sekian tahun kita berjuang belum mengakui. Tetap saja kalau kita ekspor ke Amerika, ya tetap saja kalau kita ekspor ke Eropa harus pakai FSC mereka. Jadi saya pikir SPLK untuk dihilir itu ya di Indonesia itu nggak perlu. Ya, kita sadari bahwa itu menjadi beban sebenarnya. Kecuali ya posisi SPLK sudah dapat menggantikan FSC, itu lain cerita. Oke. Jadi sekarang kita jadi double biaya ya, double kinerja ya untuk mengerjakan dua kaidah certified tadi. Baik, jadi sertifikasi pun juga memang ada biaya yang dibebankan begitu? Oh mahal Mas. Itu kan kalau kita rata-ratakan per company mungkin bisa 40 juta per tahun, belum lagi per shipment juga kan ada biayanya ya. Kalau di SPLK kan per shipment bisa kurang lebih sekitar 150.000 ya satu kali shipment ya, di luar yang tahunannya. Kalau ke Eropa lebih mahal lagi juga karena memang volume juga dijadikan salah satu acuan ya. Jadi kalau kita mau berbicara efisiensi, mungkin salah satu aja untuk di hilir ya. Tapi kalau di hulu, saya sepakat kita berjuang dengan SPLK supaya kita sebagai negara tropikal penghasil hutan atau penghasil kayu terbesar dunia nomor 3 itu punya eksistensi. Iya. Lantas bagaimana upaya ini
bisa menjadi bagian dari strategi HIMKI nih, mengejar target 5 miliar dolar di tahun 2024, kemudian berarti kan memang harus dioptimalkan nih pasar-pasar yang sebenarnya sangat terbuka begitu di global, Ya, Pak Sobur. jadi kita coba susun ya semacam grand strategic plan bersama rekan-rekan semua untuk kita sajikan kepada stakeholder terkait ya semuanya. Pemangku kepentingan ini bisa membaca dengan cermat apa saja ya poin-poin yang harus kita kembangkan di 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi supaya aspek-aspek regulasi atau kebijakan itu tidak ada yang tumpang tindih atau tidak saling menyandra gitu ya di lapangan. Karena bagian terpenting dari pertumbuhan industri manufaktur di seluruh Indonesia itu di situ di regulasi ya. Kalau tadi mengenai desain itu kan wilayah kami, kita akan coba berjuang. Pasar juga sebetulnya bisa dibantu oleh pemerintah ya. Jadi misalnya kita bisa berpameran di seluruh dunia di target market yang paling penting. Kalau hari ini di Eropa mendung ya dan mungkin gelap, sebentar lagi gelap barangkali. Amerika juga ada penurunan pasar karena situasi ekonomi yang mungkin belum stabil. Kita harus masuk emerging market gitu ya. Jadi ada Timur Tengah, ada India yang jumlah penduduknya cukup besar. Ya, dan dia memerlukan juga furniture yang lebih bagus daripada buatannya dia sendiri dan Indonesia mampu. Kemudian ada Afrika yang itu harus masuk. Nah ini pemerintah punya tugas nih di sini mensubsidi kami karena kalau di dalam negeri kita nggak perlu subsidi lah udah usaha kami gitu ya. Kalau keluar kan lebih mahal. Nah itu juga salah satu terobosan yang dilakukan ya. Tapi dengan bentuk kemudian kualitas produk yang kita miliki begitu, Anda melihat bagaimana dengan tadi kalau kita bicara mengenai daya saing, kita kan juga ini memang masih di bawah tadi ada China, Vietnam, dan Malaysia. Untuk menyasar negara-negara berkembang yang akan menjadi negara tujuan ekspor substitusi begitu dari beberapa negara yang biasanya kita ekspor itu bagaimana Pak? Ya daya saing tadi kan banyak elemennya ya. Jadi salah satunya kan gimana apapun yang kita produksi bisa efisien. Sebetulnya kan itu yang terpenting dari daya saing yang dimiliki Cina dan Vietnam. Ya, mereka mungkin upahnya murah tuh kayak di Vietnam ya, cuma 160 US dollar. Di kita kan masih paria gitu kan. China upahnya mahal, tapi dia teknologinya sangat canggih gitu ya. Jadi kita juga harus juga dapat dukungan dari pemerintah dalam hal ini misalnya ada peremajaan industri ya atau alat-alat produksi teknologi supaya kita bisa akselerasi dengan mereka karena mungkin insentif lah ya yang diharapkan seperti itu ya Pak Sobur ya, agak ketinggalan dibanding teknologi canggih yang mereka punya kan itu membangun efisiensi juga ya di lapangan. Nah lantas bagaimana upaya dari HIMKI sendiri begitu untuk menyikapi kondisi yang ada, apakah pemanfaatan teknologi terkait dengan produk-produk mebel dan kerajinan ini sudah mengadopsi teknologi canggih dan juga bagaimana kemampuan dari SDM kita sejauh ini? Ya sebetulnya negara udah waktunya berperang melawan situasi ekonomi ini. Kita kan contoh misalnya, Boeing disubsidi juga tuh oleh Amerika Serikat. Dia juga Airbus juga sama oleh Eropa. Kita juga dapat bantuan yang masif dari pemerintah ya. Sebenarnya Pak Presiden itu sudah punya komitmen dengan kami ya. Jadi 1% daripada nilai ekspor nasional kita, tadi katakanlah 50 triliun ya, beliau udah komitmen sebetulnya 1% itu bisa dikembalikan ke industri, ke kami ya. Jadi kalau kami ekspor 50 triliun, berarti kan 500 miliar dipakai oleh kita, tentu melalui mekanisme yang normal di pemerintah ya, ada kementerian terkait di sini yang punya otoritas, tetapi dikembangkan untuk pengembangan design development, market production, market ekspansi, kemudian penguatan teknologi dan lain sebagainya, penertiban hulu dan hilir mengenai supply chain-nya dan lain sebagainya, itu akan membuat percepatan sebetulnya Mas. Nah realisasinya bagaimana dengan komitmen tadi? Karena nilainya cukup besar dan ini mungkin bisa dipastikan benar-benar akan bisa meningkatkan tadi dari sisi kapabilitas kemudian kualitas. Dilakukan dalam Ratas 2019 ya dengan Pak Presiden langsung dengan sejumlah menteri. Ini kan bisa memacu semangat para industriawan di sektor non-mebel juga ya, katakanlah dari industri lain. Tapi kami sebagai sampel atau kami sebagai pilot project
akan mengalami pertumbuhan kalau dibantu dengan begitu masif dari apa yang kita sumbangkan ke negara berupa devisa ya 50 triliun misalnya atau 3,5 miliar dolar tadi. Nah, mekanismenya saya nggak tahu persis, tapi kan pemerintah sudah punya aturan pasti ya. Kementerian Teknis yang melakukan itu kan. Ya, pagu anggaran yang selama ini didasarkan pada usulan, kan itu bisa merujuk pada keputusan tadi. Keputusan Presiden terkait mendukung industri dengan mengembalikan 1% dari total devisa yang disumbangkan oleh industri kami ke negara dikembalikan untuk memperkuat industri ini. Baik, tapi kalau kita lihat payung hukumnya bagaimana, Duan? Apakah sudah mulai dirasakan? Belum, mungkin itu baru sebenarnya ratas itu kan keputusan presiden ya, mestinya cukup menjadi dasar hukum itu. Iya. Ya. Tapi teman-teman HIMKI tidak berusaha untuk mengejar bagaimana ini bisa segera direalisasikan begitu. Kami punya waktu kan sampai 2024 ya, dan seterusnya tentunya. Kita akan merimain kembali komitmen pemerintah itu. Karena sesungguhnya kan komitmen pemerintah itu juga akan kembali ke pemerintah. Kalau industri kami tumbuh, pajak juga kan kembali ke pemerintah. Devisa juga kembali ke pemerintah. Lapangan kerja pun tergelar untuk negara ini gitu ya. Kita kan membantu kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan sendiri ya. Dalam struktur pajak kan negara lebih besar daripada pemilik di situ. Betul. Nah, lantas optimisme Anda melihat bagaimana dengan tantangan yang ada saat ini? Dengan beberapa negara yang memang masih tertekan dengan kondisi ekonomi, dampak perang yang belum kita tahu akan berakhir sampai kapan, bagaimana Anda melihat optimisme dari target yang sudah ditetapkan dari kita harus kinerja tadi? Ya, di saat kesulitan seperti ini harus optimis. Makanya kita gelar pameran itu kan sebenarnya untuk menunjukkan optimisme juga bagi rekan-rekan lain. Bahwa di saat sesulit apapun kita tetap harus bergerak. Karena kalau kita tidak membangun optimisme, ya kita tidur dan mati nantinya. Optimislah, semangat itu kan hal yang termahal yang kita miliki. Betul. Ya. Kan optimis itu kan juga punya dasar, kita punya bahan baku, kita punya manusia. Ya. Kan terbukti itu, begitu COVID malah industri kita naik, karena begitu orang sering tinggal di rumah ya butuh mebel yang lebih bagus, butuh interior yang lebih bagus. Kan? Iya. Baik, itu dia kondisi terupdate dari industri mebel dan kerajinan di Indonesia, dan tadi optimalisasi pasar global ini yang tentu akan menjadi target yang akan terus dikejar begitu, sehingga tadi penerimaan negara bertambah, kemudian lapangan kerja semakin terbuka bagi masyarakat Indonesia. Pak Sobur, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Baik, salam sehat Pak. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami akan membahas dengan tema menarik lainnya terkait dengan Bank Indonesia yang akhirnya menaikkan suku bunga acuan menjadi 3,75%.